Raja Waktu, bab 671 banding 2000 teratas. Pertarungan di arena berlanjut, dan tak lama kemudian, hanya tersisa 2000 besar. Pada titik ini, bahkan tidak ada satupun murid lemah yang tersisa di turnamen tersebut. Selain mereka yang berada di peringkat 1000 teratas yang belum pernah bertarung di arena sekalipun, sebagian besar yang tersisa adalah murid-murid di peringkat awal 9 dari Naschen Sol, dengan beberapa murid yang sangat kuat yang masih berada di puncak peringkat 8 dalam Naschen Sol. Adapun orang-orang seperti Sun Long, Jiang Chen, dan yang lainnya, satu-satunya yang tersisa selain kelompok Sun Long hanyalah pemuda kekar di peringkat awal 8 dari Naschen Sol, Wu Tao. Ketika Liu Mei melangkah ke atas panggung, lawannya adalah seorang murid luar tingkat awal Naschen Sol peringkat 9. Namun, bahkan bagi Liu Mei, pertarungan ini benar-benar sulit. Meskipun pada akhirnya ia berhasil menang, bahkan setelah menggunakan bentuk kedua dari mantra kematian yang semakin meningkatkan kekuatan makhluk mayat hidupnya, Liu Mei tetap saja mengorbankan mayat lelaki tua berjubah hitam itu selama pertarungan. Mayat lelaki tua dan wanita muda berjubah hitam yang dirasuki Liu Mei adalah dua kartu truf terkuatnya. Meskipun kultivasi mereka baru berada di peringkat 8 awal dari jiwa baru lahir, kekuatan mereka melampaui puncak peringkat 8 dalam jiwa baru lahir dan bahkan telah mencapai kekuatan kultivator jiwa baru lahir peringkat 9 awal setelah kekuatan mereka ditingkatkan oleh mantra kematian, Liu Mei. Namun, lawan Liu Mei adalah murid dari luar istana yang jauh lebih kuat daripada kultivator Naschen Sol tingkat 9 awal pada umumnya. Bahkan ketika lelaki tua dan wanita muda yang cantik itu bekerja sama, bersama dengan pelahap maut Liu Mei, pemuda yang dihadapi Liu Mei masih berhasil menghancurkan mayat lelaki tua yang kuat itu sebelum wanita muda berjubah hitam itu menyelinap masuk, dan akhirnya meletakkan belatinya di lehernya. Merasakan dinginnya logam dan melihat sedikit darah yang keluar dari lehernya, meskipun pemuda itu tidak ingin kalah dari seseorang seperti Liu Mei yang jauh lebih lemah darinya, dia tetap harus mengakui kekalahan. Adapun Xingyi dan Bai Longtian yang keduanya berada di pertengahan peringkat 7 dalam Naschen Sol, bahkan setelah peningkatan kekuatan fisik unik mereka, pertarungan mereka sangat sulit. Mereka berdua harus menghadapi lawan yang juga berada di peringkat awal 9 dari Naschen Sol, dan kekuatan para murid tersebut hampir tidak kalah dengan kekuatan lawan Liu Mei. Namun, saat menyaksikan pertarungan-pertarungan itu, Sun Long memahami bahwa hal itu wajar. Tidak ada yang lemah di antara murid-murid luar yang tersisa, dan mereka yang memenangkan pertarungan berikutnya bahkan akan masuk ke peringkat 1500 teratas. Lagi pula, ini adalah pertarungan antara 2000 pemain teratas. Wajar jika semua orang mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Pada saat yang sama, Sun Long memahami bahwa kelemahan terbesar Liu Mei dan yang lainnya adalah tingkat kultivasi mereka yang rendah dibandingkan dengan lawan yang tersisa. Namun, ini juga hal yang normal. Sekalipun seseorang cukup berbakat untuk terlahir dengan fisik yang unik seperti Xingyi, Bai Longtian, dan Jiang Chen, bagaimana mungkin mereka bisa menjembatani kesenjangan kultivasi antara diri mereka sendiri dan para murid luar yang telah tinggal di wilayah tengah sepanjang hidup mereka. Bahkan ketika Xingyi dan yang lainnya berlatih di halaman guru mereka untuk memanfaatkan ki yang sangat murni dari batu spiritual tingkat tinggi yang digunakan para tetua dari istana dalam untuk mengisi halaman mereka, kesenjangan antara mereka dan murid-murid istana luar yang kuat lainnya tidak mungkin dapat dijembatani dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tingkat pertumbuhan mereka sudah cukup mencengangkan. Seandainya bukan karena pil penembus penghalang kedua yang telah dimurnikan Sun Long untuk semua orang, kemungkinan besar mereka semua akan berada di puncak peringkat 6 dalam Naschen Sol, mencoba menembus penghalang dan memasuki tahap akhir, atau mereka akan seperti Jun Ren, yang baru saja memasuki peringkat 7 awal dari Naschen Sol. Lawan Bai Longtian adalah seorang pemuda yang menggunakan pedang panjang dan tipis serta telah memahami dao petir, tetapi setelah mengerahkan seluruh kekuatannya dengan fisik unik Buddha emasnya, Bai Longtian menjadi sedikit lebih kuat dan bahkan lebih cepat daripada lawannya. Lawannya berfokus pada kecepatan dan menusuk lawannya menggunakan serangan secepat kilat. Dao petirnya bahkan meningkatkan kecepatan tusukannya lebih jauh lagi. Namun, sifat terkuat Bai Longtian dalam wujud Buddha emasnya adalah kekuatan tubuhnya. Pertahanannya bahkan sedikit lebih kuat daripada kekuatan dan kecepatannya. Kecuali jika pemuda di depannya menggunakan lebih dari 90% kekuatannya dalam setiap tusukan, dia tidak akan mampu menembus pertahanan Bai Longtian. Adapun dao petir milik pemuda itu, Bai Longtian mampu mengabaikan sebagian besar percikan petir yang mengalir melalui tubuhnya. Setelah memurnikan pil pembangkit 5 elemen, Bai Longtian tahu bahwa kemampuan pertahanan tubuhnya telah meningkat lebih jauh. Namun, ketika pemuda di depannya menyerang dengan kekuatan penuh, bahkan jika Bai Longtian menghindar atau menangkis serangan pedang tanpa menahan diri, serangan petir itu tetap akan melukainya dari dalam. Namun, tubuhnya masih lebih kuat daripada lawannya dan kecepatan Bai Longtian juga lebih tinggi, sehingga untuk setiap pukulan yang dilancarkannya, lawannya harus menghadapi setidaknya satu serangan telapak tangan dari patung Buddha emas raksasa di depannya.
Meskipun kultivasinya berada di peringkat awal 9 dari Naschen Sol, pemuda itu akhirnya batuk darah hebat dan roboh ke tanah kurang dari 10 pertukaran kemudian. Adapun Xingyi, lawannya adalah seorang pemuda yang telah memahami dao air. Orang ini merasa khawatir ketika mengetahui bahwa Xingyi adalah lawannya. Kemampuan menyembunyikan wujud unik bayangan menghilang milik Xingyi benar-benar berada di puncak tahap jiwa yang baru lahir. Bahkan sebagian besar murid Naschen Sol tingkat puncak level 9 pun akan kesulitan menemukannya begitu dia menyatu dengan bayangan. Namun, terlepas dari serangan-serangan pembunuhan yang dilancarkannya, Xingyi merasa sangat sulit untuk menembus pertahanan lawannya yang hampir tak tertembus. Lawan Xingyi telah menciptakan bola air dan menyembunyikan dirinya di dalamnya sebelum menyebarkan indera jiwanya ke seluruh tubuhnya. Setiap kali Xingyi muncul untuk menyerangnya, pemuda itu akan meluncurkan tombak air yang tak terhitung jumlahnya ke arahnya. Namun, jika dilihat dari segi serangan saja, kekuatan Xingyi hampir setara dengan Jiang Chen dan Bai Longtian pada tingkat kultivasi yang sama. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan menusuk dengan kekuatan penuh ke arah gelembung air di tengah platform. Ini adalah bentuk kedua dari keterampilan bela diri tingkat rendah yang dipilih Xingyi untuk dilatih, yaitu bayangan merayap. Pada akhirnya, pertahanan pemuda itu jebol akibat serangan bayangan Xingyi yang berulang-ulang, tetapi Xingyi juga hampir kehabisan semua kinya. Setelah mereka kembali ke sisi Sun Long, Bai Longtian menyembuhkan tubuhnya yang terluka sementara Xingyi duduk bersila dan meminum pil penambah ki, tingkat 5 terbaik. Meskipun Xingyi dan Bai Longtian mulai pulih setelah pertarungan mereka dan semua orang mengerti bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan menantang mereka yang berada di peringkat 1000 teratas, hasil mereka cukup untuk mengejutkan banyak murid yang sebelumnya tidak memperhatikan mereka, bahkan menarik perhatian beberapa jenius di antara peringkat 1000 teratas. Mereka semua memahami bahwa jika tingkat kultivasi Xingyi dan Bai Longtian sedikit lebih tinggi, mungkin beberapa dari mereka akan terancam kehilangan posisi mereka dalam peringkat. Namun tentu saja, ini hanya berlaku bagi mereka yang berada di peringkat terbawah daftar kehormatan bela diri. Mereka yang berada di atas peringkat 500 besar hampir tidak memperhatikan Xingyi dan Bai Longtian, bahkan Sun Long, Liu Mei, dan Jiang Chen pun tidak diperhatikan. Di mata mereka, lawan sejati mereka hanyalah mereka yang berada di puncak peringkat. Pertarungan Jiang Chen justru jauh lebih mudah. Lawannya adalah seorang wanita muda yang telah mencapai puncak peringkat 8 di Naschen Sol. Meskipun wanita ini lebih kuat daripada kebanyakan murid luar lainnya di puncak peringkat 8 dalam Naschen Sol, dia masih lebih lemah daripada lawan-lawan Liu Mei, Bai Longtian, dan Xingyi. Namun, Jiang Chen tetap menggunakan kerajaan kegelapan miliknya untuk menjebak wanita muda itu sebelum akhirnya ia menyerah. Tentu saja, wanita muda ini hanya berada pada level yang sama dengan pemimpin faksi sebelumnya yang pernah dilawan oleh Sun Long dan yang lainnya, Peng Chao. Jiang Chen yakin bahwa dia cukup kuat untuk mengalahkannya bahkan saat itu, apalagi sekarang. Akhirnya, orang terakhir yang melangkah ke arena adalah Sun Long sendiri. Adapun lawannya, dia adalah seorang pemuda di peringkat 9 bagian tengah Naschen Sol. Namun, Sun Long menyadari bahwa meskipun orang ini berada di peringkat 9 menengah dari Naschen Sol, dia hampir tidak lebih kuat daripada pemuda di peringkat 9 awal dari Naschen Sol yang baru saja dihadapi Liu Mei. Saat ketua istana luar menyatakan pertempuran dimulai, pemuda di depan Sun Long mengeluarkan pedang besar dari cincin spasialnya dan menendang tanah, melesat ke arah Sun Long dengan kecepatan penuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jelas sekali bahwa dia berniat memenangkan pertarungan ini secepat mungkin. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dipahami Dao Sun Long, dia sudah melihat pertarungan Sun Long dengan Dong Ai. Dia tidak tahu apakah Sun Long membutuhkan waktu atau tidak untuk menggunakan serangan aneh itu, tetapi membayangkan berdiri diam dan membiarkan lawan menyerangnya dengan bebas sungguh menakutkan. Dengan demikian, dia telah merencanakan untuk mengejutkan lawannya. Namun, Sun Long hanya menatap pemuda di depannya yang mendekat dengan sangat cepat, sebelum ia bergumam pada dirinya sendiri. Mari kita lihat seberapa kuat tubuhku saat ini. Bab 672, seberapa kuat. Begitu selesai berbicara, Sun Long hanya melangkah maju dan tubuhnya tiba-tiba menghilang, muncul di samping pemuda yang berlari ke arahnya. Pemuda itu terkejut, tetapi ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya sesaat kemudian, saat ia buru-buru mengayunkan pedang panjangnya ke samping, bermaksud menebas pinggang Sun Long. Selama dia tidak terkena jurus aneh yang digunakan Sun Long terhadap Dong Ai, pemuda itu yakin akan kemampuannya untuk mengalahkan Sun Long dengan satu serangan. Lagi pula, jika bukan karena gerakan aneh itu, bagaimana mungkin Sun Long bisa mengalahkan Dong Ai hanya dengan satu pukulan? Pemuda itu percaya bahwa hanya karena Dong Ai tidak bisa membela diri, Sun Long mampu mengalahkannya seperti itu. Bibir Sun Long melengkung ke atas ketika dia melihat pedang yang menebas ke arah pinggangnya, lalu dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, sebelum sebuah pedang spasial ilusi berwarna ungu muncul di tangannya.
Tanpa ragu-ragu, Sun Long menebas pedang spasialnya ke arah pedang yang datang. Percikan api muncul saat pedang besar itu bertemu dengan bilah berwarna ungu ilusi, dan di bawah tatapan tak percaya kerumunan, pemuda di depan Sun Long merasakan kekuatan mengerikan memasuki lengannya, membuatnya terhuyung mundur lebih dari selusin langkah. Apa? Bagaimana ini mungkin? Pemuda itu menatap jaring laba-laba di tangan kirinya yang sebelumnya memegang pedang dan sekarang robek, darah terus menyembur darinya. Namun, pemuda itu tampaknya tidak menyadari rasa sakit yang hebat karena dia tidak percaya bahwa tangannya terluka setelah hanya sekali bertukar pukulan. Pemuda ini sama dengan Sun Long, seorang kultivator ganda yang berlatih dalam ki dan penyempurnaan tubuh. Sama seperti Sun Long, kekuatan tubuhnya juga telah mencapai pertengahan tahap kelima dalam penyempurnaan tubuh, jadi bagaimana mungkin perbedaan di antara mereka begitu besar. Bahkan setelah menggunakan senjata tingkat emas peringkat 3 dan menyalurkan ki-nya ke pedangnya selama serangannya, pemuda itu tetap kalah melawan Sun Long yang jelas-jelas tidak menggunakan sedikit pun ki-nya dan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Bibir Sun Long melengkung ke atas ketika dia merasakan kekuatan tubuhnya saat dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Tentu saja, bagaimana mungkin orang di depannya ini tahu bahwa Sun Long telah memurnikan hampir 100 pil, penempaan darah naga, tingkat 5 terbaik hanya untuk mencapai pertengahan tahap kelima dalam penyempurnaan tubuh. Begitu ia berhasil menembus pertahanan, Sun Long menyadari bahwa kekuatan tubuh abadi raja miliknya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kultivasi ki-nya yang dengan mudah dapat menghancurkan kultivator Nas Chen Sol tingkat puncak 9 biasa jika dia menggunakan penjara waktu, itu tetap sangat menakutkan. Dari segi kekuatan tubuhnya saja, Sun Long yakin bahwa tubuhnya setara dengan sebagian besar binatang sihir tingkat puncak 5. Jika dia bertarung dengan kekuatan penuh dan menggunakan daur ruang serta memunculkan pedang spasialnya, Sun Long bahkan yakin dapat membantai sebagian besar binatang sihir tingkat puncak 5 juga. Bahkan kultivator Nas Chen Sol peringkat 9 tingkat puncak pun tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa melawan monster sihir peringkat 5 tingkat puncak sendirian. Lagi pula, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa makhluk ajaib jauh lebih kuat daripada manusia pada level yang sama. Hanya para murid yang telah mencapai puncak peringkat 9 dalam jiwa baru lahir dan pemahaman mereka juga telah mencapai puncak tahap jiwa baru lahir, atau bahkan telah melampaui level tersebut dan hanya selangkah lagi memasuki alam Raja Dao, yang berani melawan binatang sihir puncak peringkat 5 sendirian. Tentu saja, beberapa kultivator Nas Chen Sol tingkat awal 9 atau menengah 9 yang sangat kuat juga memiliki kemampuan untuk melawan monster sihir tingkat puncak 5 secara langsung, tetapi orang-orang seperti itu sangat langka sehingga hampir tidak mungkin ditemukan. Adapun Sun Long, dia adalah sosok yang luar biasa. Bahkan orang banyak pun merasa bahwa pemandangan di depan mereka itu terlalu menakutkan. Meskipun pemuda di hadapan Sun Long ini belum mencapai puncak peringkatnya, ia tetap termasuk dalam peringkat 2000 teratas dalam daftar kehormatan bela diri. Betapa menakutkannya Sun Long bisa membuatnya terhuyung-huyung hanya dengan satu tebasan tanpa perlu menghunus pedang hitamnya yang paling ampuh sekalipun. Bahkan Jiang Chen dan Bai Longtian menatap Sun Long dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, sementara Liu Mei tampak puas dan kagum, dan mata Zamrud Xingyi yang indah berbinar-binar. Tentu saja, wanita mana yang tidak menginginkan pasangannya menjadi kuat. Adapun Jiang Chen dan Bai Longtian, hanya satu pertanyaan yang muncul di benak mereka. Seberapa kuat dia saat ini? Memang, setelah mencapai tahap akhir dari Nas Chen Sol, tidak ada seorang pun yang mampu membawa Sun Long hingga batas kemampuannya saat ini. Entah itu kakak senior Xingyi, Ma Ming, Dong Ai, atau siapapun yang pernah dilawan Sun Long setelah mencapai tahap akhir Nas Chen Sol, semuanya hancur hanya dengan satu pukulan selama Sun Long menggunakan dao waktunya. Namun, bahkan kekuatan tubuhnya sekarang begitu menakutkan, sehingga hanya kalah dengan kultivasi ki abnormalnya. Namun, Jiang Chen dan Bai Longtian justru merasa senang untuk Sun Long. Lagi pula, mereka sudah memutuskan untuk mengikutinya, jadi semakin kuat Sun Long, semakin bahagia pula mereka. Selain itu, bagaimana mungkin mereka mengikuti Sun Long jika dia tidak lebih kuat dari mereka? Ini adalah perasaan bangga yang dimiliki semua ahli, karena tidak ada yang akan mengikuti seseorang yang lebih lemah dari mereka kecuali orang itu sangat berbakat dan pasti akan melampaui mereka di masa depan, atau jika mereka dipekerjakan oleh orang tersebut. Kerumunan yang sebelumnya riuh gembira kini benar-benar terdiam, karena hampir semua mata tertuju pada sosok pemuda berambut pendek hitam di atas panggung. Bahkan beberapa ahli terkemuka di peringkat 1000 teratas menyipitkan mata mereka dengan berbahaya saat menatap Sun Long, akhirnya mengakui bahwa kekuatannya memang cukup untuk mengancam mereka. Anak ini, seberapa kuat dia? Apakah dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya ataukah belum ada yang menguji batas kemampuannya saat ini? Haha, ini akan menarik. Tetua Agung merenung sambil menatap sosok Sun Long, sementara di wajah Tetua Xuan, senyum seperti bunga yang mekar juga terpancar.
Meskipun dia tidak pernah menyangka bahwa Sun Long akan sekuat ini, karena dia sudah mengetahui tentang hubungan Sun Long dengan Liu Mei, Tetua Xuan hanya merasa senang melihat pemuda di arena itu benar-benar sekuat ini. Bab 673 banding 1000 teratas. Meskipun pemuda di depan Sun Long terhuyung setelah menerima serangan pedang ilusi berwarna ungu itu, ia segera mendapatkan kembali keseimbangannya beberapa saat kemudian dan mengangkat kepalanya untuk menatap Sun Long. Namun, sebelum pria itu sempat bereaksi, tubuh Sun Long menghilang dari tempat dia berdiri, dan muncul kembali di samping pemuda berjubah kuning itu. Pemuda itu mengangkat pedangnya secara refleks saat melihat Sun Long mengayunkan pedang spasialnya ke arah dadanya untuk kedua kalinya. Serangan ini bahkan lebih mengerikan daripada yang pertama, karena pemuda itu hampir tidak punya cukup waktu untuk mengangkat pedangnya dan menangkis serangan dari pedang spasial tersebut, sebelum rasa sakit yang tajam memenuhi tangannya. Jaring di tangannya akhirnya robek sepenuhnya sedetik kemudian, tidak mampu menahan kekuatan di balik pedang ungu ilusi itu, sebelum pedang besar itu terlempar keluar dari tangannya. Pada saat itu, Sun Long tersenyum tipis saat menatap pemuda di depannya, sebelum kemudian berkata dengan tenang. "Kau kalah." Bibir pemuda itu berkedut ketika melihat senyum di wajah Sun Long, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian saat merasakan pedang ungu ilusi yang masih berada di dadanya. Dia tahu bahwa jika pedang ini mampu menangkis serangan pedang emas peringkat 3 puncaknya secara langsung, tidak mungkin ketangguhan tubuhnya dapat menahannya. Jika Sun Long menusukkannya sedikit lebih dalam, pedang itu dapat dengan mudah menembus pertahanannya dan menusuk dadanya, sebelum menghancurkan jantungnya. Dengan raut wajah yang tak pasrah, pemuda itu berbalik dan mengambil tokennya dari tetua di halaman luar sebelum kembali ke tempat duduk penonton. Tentu saja, alasan dibalik suasana hati Sun Long yang baik adalah karena dia bisa menguji kekuatan penuh tubuhnya saat ini. Meskipun bukan pertarungan melawan monster sihir peringkat 5 puncak, Sun Long masih bisa menilai secara akurat sejauh mana peningkatan kemampuannya setelah bertukar pukulan dengan pemuda di depannya. "Guru, tubuhmu sekarang setara dengan sebagian besar binatang sihir tingkat puncak 5. Selain beberapa binatang sihir tingkat puncak 5 yang sangat kuat, hanya binatang sihir tingkat 6 ke atas yang dapat mengancam guru saat ini." Suara naga hitam kecil dipenuhi dengan kebanggaan yang tak terselubung karena naga hitam itu juga telah mengamati pertarungan Sun Long barusan. Tentu saja, naga hitam kecil juga sangat senang dengan setiap kemajuan yang Sun Long capai dalam kultivasinya. Sun Long mengangguk dengan senyum puas yang sama di wajahnya saat mendengar suara riang Little Black, sebelum ia terbang menuju tetua halaman luar yang bertanggung jawab atas platform dan mengambil token pengenal sektenya. Saat kerumunan bersorak gembira dan tak percaya sambil menatap Sun Long yang terbang kembali ke arah Jiang Chen dan yang lainnya di kursi penonton, seorang pemuda berambut merah terang juga menatap sosok Sun Long dari tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat duduk Sun Long, sambil berseru dengan suara tenang namun agak terkejut. "Anak ini sangat kuat, baik dia maupun Chen Fen berada di pertengahan tahap kelima penyempurnaan tubuh, tetapi dia berhasil menang tanpa menggunakan sedikit pun ki-nya. Kekuatan tubuhnya saja mungkin setara dengan beberapa penyempurna tubuh tingkat puncak tahap kelima." Mata kuning cerah pemuda itu menatap tajam sosok Sun Long saat ia memberikan penilaiannya. Wanita muda di sampingnya tampaknya juga mendengar hal itu, karena dia menatap pria muda berambut merah di sebelahnya dan tersenyum sambil bertanya dengan nada bercanda. "Adik Zeng, mungkinkah kau ingin anak itu bergabung dengan faksi kita?" "Hehe, aku tidak akan keberatan." Pemuda berambut merah itu memandang wanita muda cantik di sisinya yang berambut biru tua senada dengan mata birunya yang cerah, namun ia tetap menggelengkan kepala dan berkata dengan serius. "Aku hanya sedikit tertarik pada daunnya, itu saja. Bagi seseorang yang berani menetapkan dao tertinggi seperti dao ruang sebagai dao dasar untuk penyempurnaan tubuhnya, itu tentu akan menarik sedikit perhatianku. Adapun dao yang telah ia tetapkan sebagai dasar ki-nya, meskipun aku memiliki beberapa dugaan, aku tidak sepenuhnya yakin. Namun, dia hanya layak menarik perhatianku, itu saja. Apakah dia berhasil menembus level menjadi Raja Dao di masa depan atau tidak, itu cerita yang sama sekali berbeda. Seseorang yang bahkan belum menjadi Raja Dao tentu saja tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan faksi kita. Bahkan jika dia bergabung, dia tidak akan lebih dari beban sampai dia berhasil menembus level tersebut." Wanita muda berambut biru yang cantik itu mengangguk sambil tersenyum, sementara kilatan nakal terlihat di matanya saat ia menatap sosok Sun Long. Memang, bagi seseorang yang bahkan bukan seorang Raja Dao, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan salah satu faksi terkuat di seluruh Sekte Suci. Meskipun potensi Sun Long sangat besar dan dia cukup kuat untuk mengalahkan kultivator Nas Chen Sol peringkat 9 biasa dengan kekuatan yang telah dia tunjukkan sejauh ini, seseorang seperti itu tidak berguna bagi faksi terkuat dari Sekte Suci jika dia tidak berhasil menembus ke alam Raja Dao. Lagi pula, baik pemuda berambut merah maupun wanita berambut biru itu tahu betul, bahwa semakin kuat Dao yang telah dipahami dan ditetapkan sebagai dasar Dao, maka terobosan untuk menjadi Raja Dao akan semakin sulit.
Saat Sun Long terbang keluar dari arena, pertempuran lainnya di platform sekitarnya juga berakhir pada waktu yang bersamaan, sebelum tetua kepala berjubah putih, Sun Wen, perlahan turun dari langit dan berdiri tepat di atas 8 platform tersebut. Suasana riuh di arena seketika menjadi hening ketika para murid di luar arena juga menyadari hal ini. Sun Long melihat Sun Wen mengarahkan pandangannya melewati semua murid yang duduk di kursi penonton, sebelum suara tenangnya bergema di seluruh arena sesaat kemudian, dan sampai ke telinga Sun Long dan yang lainnya. Sebagian besar dari kalian mungkin bisa menebak bahwa turnamen Martial Roll of Honor ini memiliki arti yang jauh lebih penting daripada turnamen sebelumnya. Namun, saya tidak akan menjelaskannya sekarang. Yang akan saya katakan hanyalah kalian harus berusaha sebaik mungkin untuk masuk ke peringkat 1000 teratas. Sekarang, bagi kalian yang namanya tercantum dalam daftar kehormatan bela diri, silakan maju. Saat Sun Wen selesai berbicara, mata Sun Long sedikit melebar ketika dia melihat 1000 sosok berjubah kuning yang terbang masuk ke arena seperti kilatan cahaya, saat mereka semua melangkah ke 8 platform. Bab 674 banding 1000 teratas 2. Para murid di sekeliling arena yang tadi terdiam tampak tiba-tiba tersadar, menatap sosok-sosok yang muncul di arena secara bersamaan sebelum mulai berteriak kegirangan. Lihatlah pria botak di platform pertama itu. Itu Mao Lim yang berada di peringkat ke-7 dalam daftar kehormatan bela diri. Kudengar di turnamen terakhir dia adalah Raja Dao peringkat 3 awal. Aku penasaran apakah dia sudah mencapai pertengahan peringkat 3 kali ini. Mungkin dia bahkan bisa mencapai 5 besar. Tunggu, orang di sebelahnya sebenarnya adalah Luo Zelan yang berada di peringkat ke-5. Dia bahkan lebih kuat dari Mao Lim dan bahkan Dong Cheng yang berada di peringkat ke-6. Orang yang berada di peringkat kedua, Dewi Qiaomin juga telah muncul. Pria berambut merah di sebelahnya, apakah dia Zheng Zihao yang berada di peringkat ke-4? Tiba-tiba, semua orang di kerumunan mengalihkan perhatian mereka ke seorang wanita muda berambut biru yang sangat cantik dan seorang pria muda berambut merah yang berdiri di dekatnya. Ini adalah orang yang sama yang baru saja membicarakan Sun Long beberapa saat yang lalu, orang yang menduduki peringkat ke-4 dalam daftar kehormatan bela diri, Zheng Zihao. Adapun wanita muda berambut biru yang cantik di sebelahnya, dia adalah pemimpin faksi terkuat kedua di Istana Luar, orang yang menduduki peringkat kedua dalam daftar kehormatan bela diri, Qiaomin. Namun, tatapan ceria yang terpancar di mata Qiaomin beberapa saat lalu telah lenyap, saat ia menatap sosok seorang pemuda berambut coklat yang tidak terlalu jauh darinya. Kali ini, tatapan mata Qiaomin menjadi sedingin bongkahan es saat ia menatap orang itu, tetapi pemuda tampan berambut coklat yang sepertinya merasakan tatapannya hanya tersenyum sambil menatapnya. Para murid di antara kerumunan yang mengikuti pandangan Qiaomin juga memperhatikan pemuda berambut coklat yang berdiri di atas panggung dengan senyum di wajahnya, sebelum mereka meledak dalam kegembiraan beberapa saat kemudian. Itulah orang yang menduduki peringkat 1 dalam daftar kehormatan bela diri, jenius nomor 1 dari keluarga Yang Hui. Bahkan Dewi Qiaomin pun tidak cukup kuat untuk mengalahkannya terakhir kali. Dia benar-benar orang terkuat di Istana Luar. Kudengar kekuatan Yang Hui bahkan setara dengan beberapa murid Istana Dalam. Konon, bakat Yang Hui bahkan lebih tinggi daripada 2 murid Istana Dalam dari keluarga Yang. Hanya keluarga terkuat di wilayah sekte, keluarga yang mampu menghasilkan 2 murid Istana Dalam dan seorang monster seperti Yang Hui. Sun Long, Jiang Chen, dan yang lainnya, semuanya juga mendengar diskusi kerumunan itu, sambil menatap para murid Istana Luar yang muncul di arena. Tatapan Sun Long khususnya tertuju pada orang yang dirumorkan sebagai murid luar terkuat di seluruh sekte suci, Yang Hui. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter 5,10 kaki, dengan rambut coklat pendek dan mata merah terang. Namun, yang mengejutkan Sun Long bukanlah fakta bahwa aura Yang Hui benar-benar ditarik, melainkan pupil matanya yang sangat aneh. Bentuk pupilnya tampak seperti membentuk segitiga, sementara warna merah terang matanya memberi orang lain perasaan yang aneh. Meskipun demikian, matanya tidak tampak janggal, melainkan terlihat sangat alami. Sesaat kemudian, bibir Sun Long melengkung ke atas saat dia berpikir dalam hati. Tidak heran orang ini menduduki peringkat pertama dalam daftar kehormatan bela diri. Tatapan matanya saja sudah cukup untuk membuatnya benar-benar mengungguli semua orang di sekitarnya. Sun Long hendak mengalihkan pandangannya dari Yang Hui ke para jenius lainnya di peringkat 10 teratas daftar kehormatan bela diri, ketika Sun Wen tiba-tiba melangkah maju dan berkata dengan suara serius. Kali ini aturannya akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalian yang masuk dalam 1.500 besar diperbolehkan untuk menantang mereka yang berada di 1.000 besar dan menggantikan mereka di daftar kehormatan bela diri jika menang. Namun, setiap orang hanya akan memiliki satu kesempatan, jadi pilihlah dengan bijak. Setelah seseorang berhasil ditantang, tidak ada orang lain yang dapat menantang orang tersebut lagi. Tentu saja, jika kalian tidak ingin menantang siapapun, kalian dapat mengundurkan diri.
Sebagian besar murid mengangguk tenang karena mereka sudah mengetahui aturannya. Memang, pertarungan sebelumnya dimaksudkan untuk memilih 500 murid istana luar terkuat yang akan diizinkan untuk menantang mereka yang berada di peringkat 1000 teratas. Sun Long menatap sosok Sun Wen, tetua berjubah putih, di langit sambil memahami aturannya, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah tanda pengenal sektenya. Kata-kata, Sun Long, peringkat daftar kehormatan bela diri, 1245, muncul di atasnya setelah dia mengalahkan pemuda itu dengan pedang panjang. Saat Sun Wen selesai berbicara, dia melirik sekali lagi ke arah murid-murid di bawahnya, sebelum kembali melayang di langit di atas arena dan membiarkan pertarungan berlanjut. Pada saat itu, para jenius dari 1000 teratas dalam daftar kehormatan bela diri juga mengalihkan perhatian mereka kepada para murid di kursi penonton, dan keheningan yang mencekam segera kembali menyelimuti arena. Namun, sesaat kemudian, seorang pria muda dengan rambut hitam panjang adalah orang pertama yang bergerak, melesat keluar dari kursi penonton seperti bayangan hitam, tiba di satu-satunya panggung yang tidak ditempati. Para murid yang berada di peringkat 1000 teratas telah mengisi 7 dari 8 platform, tetapi mereka membiarkan satu platform kosong. Pemuda berambut panjang itu berdiri di tengah panggung dan mengeluarkan tanda pengenal sektenya yang bertuliskan, Zhao Yun, peringkat daftar kehormatan bela diri, 1001, sebelum ia menunjuk ke arah seorang pemuda yang membawa pedang di punggungnya dan berkata dengan dingin. Feng Hao, bergulinglah ke sini. Bab 675, Keputusan Tetua Agung. Sun Long menatap pemuda dengan pedang besar di punggungnya, Feng Hao, dan teringat bahwa ini adalah nama orang yang berada di peringkat ke-1000 dalam daftar kehormatan bela diri. Adapun orang yang baru saja menantangnya, namanya adalah Zhao Yun dan dia berada di peringkat 1001. Feng Hao mendengus ketika mendengar suara Zhao Yun, lalu segera melesat ke langit, terbang lurus menuju platform kosong tempat Zhao Yun berdiri. Sun Long dapat merasakan bahwa Feng Hao dan Zhao Yun berada di pertengahan peringkat 9 dalam Naschen Sol, sama seperti pemuda yang baru saja dihadapinya dalam pertempuran terakhirnya, tetapi dibandingkan dengan lawan sebelumnya, dia mengerti bahwa Feng Hao dan Zhao Yun berada pada level yang sama sekali berbeda. Hanya dari aura yang terpancar dari tubuh mereka, Sun Long dapat merasakan bahwa keduanya kemungkinan besar sebanding dengan sebagian besar kultivator Naschen Sol tingkat puncak 9 biasa yang pernah dilihatnya di benua bintang malam atau di kota suci. Namun, ini adalah hal yang wajar. Bagaimana mungkin para jenius yang bisa masuk dalam peringkat 1000 teratas atau hanya selangkah lagi menuju peringkat 1000 teratas, berada pada level yang sama dengan sebagian besar kultivator Naschen Sol biasa. Begitu Feng Hao menginjakan kaki di panggung kosong, dia langsung menghunus pedangnya tanpa ragu-ragu, dan pertarungannya dengan Zhao Yun pun dimulai. Meskipun keduanya tidak lemah dan dapat dianggap setara satu sama lain, pemuda dengan pedang besar di punggungnya, Feng Hao, tetap berhasil memenangkan pertarungan pada akhirnya. Zhao Yun tampak sedih karena tubuhnya dipenuhi luka sabetan pedang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sebagian besar rasa sakitnya berasal dari kenyataan bahwa dia gagal masuk ke peringkat 1000 teratas. Feng Hao memasang ekspresi arogan di wajahnya saat menatap Zhao Yun yang tubuhnya tergeletak di peron, sebelum kemudian berbalik dan terbang menuju salah satu dari 7 peron lainnya di sekitarnya. Tentu saja, karena Feng Hao baru saja memenangkan pertarungan, tidak ada seorang pun dari 499 murid yang tersisa di peringkat 1500 teratas yang dapat menantangnya lagi, dan mereka hanya dapat menantang mereka yang peringkatnya lebih tinggi darinya. Seolah-olah dalam kesepakatan diam-diam, orang yang naik ke podium tepat setelah Zhao Yun menyelesaikan tantangannya adalah orang yang berada di peringkat ke-1002 dalam peringkat daftar kehormatan bela diri. Dia justru memilih untuk menantang seorang wanita muda yang berada di peringkat 976 dan dia bahkan berhasil memenangkan pertarungannya melawan wanita tersebut, yang memicu sorak-sorai dan cemoohan dari penonton. Lagi pula, alasan utama dia menantang wanita itu dan bahkan berhasil memenangkan pertarungannya, terutama karena kemampuannya kebetulan sangat cocok untuk melawan kemampuan wanita muda itu. Tentu saja, untuk bisa mencapai peringkat sejauh ini, kekuatannya secara alami tidak jauh berbeda dengan kekuatan wanita muda itu sejak awal. Saat pertarungan di arena berlanjut, semakin banyak murid yang berada di peringkat 1000 teratas naik ke panggung dan bertarung, memungkinkan orang-orang di sekitar mereka untuk mengukur kekuatan mereka. Mereka yang berada di peringkat 1000 terbawah sebagian besar berada di peringkat 9 tingkat jiwa baru lahir, tetapi ada juga beberapa kultivator tingkat puncak jiwa baru lahir di antara mereka. Namun, kekuatan sebenarnya mereka seharusnya bahkan lebih tinggi daripada kultivator tingkat puncak jiwa baru lahir rata-rata. Sun Long berkata dengan suara rendah sementara Jiang Chen dan yang lainnya mengangguk sambil mengamati para murid itu dengan serius tanpa berbicara. Mereka dapat merasakan bahwa siapapun yang mereka pilih, tak satu pun dari murid-murid yang berada di peringkat 1000 teratas itu mudah dikalahkan. Adapun mereka yang berada di peringkat 800 ke atas, semuanya,
tanpa diragukan lagi, berada di puncak peringkat 9 dalam Naschen Soul setidaknya. Di langit di atas arena, Tetua Agung hanya melirik pertempuran yang terjadi di platform di bawahnya, sebelum ia mengalihkan pandangannya ke arah Sun Long dan berkata sambil tersenyum dengan tatapan yang sangat dalam di matanya. Nak, aku penasaran apakah kamu benar-benar bisa masuk 600 besar kali ini. Bahkan orang tua ini pun ingin tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah. Kepala para tetua istana dalam, Sun Wen, Guru Liu Mei, Xuan Jiao, dan Cao Ling yang botak, tampaknya juga telah mendengar kata-kata ini, karena mereka semua menoleh ke arah Tetua Agung, tidak dapat menyembunyikan ekspresi keheranan di wajah mereka. Sesaat kemudian, Sun Wen menarik napas dalam-dalam sambil menatap wajah Tetua Agung yang tersenyum sebelum berkata dengan serius. Sepertinya Tetua Agung sangat memihak Sun Long. Namun, meskipun tubuh Sun Long memang tidak buruk dan kekuatan sebenarnya bahkan melampaui sebagian besar kultivator Naschen Soul peringkat 9 puncak, mencapai peringkat 600 teratas dengan kultivasinya yang hanya berada di tengah peringkat 7 dalam Naschen Soul adalah hal yang mustahil. Para murid di peringkat 600 teratas itu semuanya telah mencapai puncak absolut jiwa baru lahir sejak lama, baik dari segi dao maupun kultivasi mereka yang sebenarnya. Banyak dari mereka bahkan telah memahami dao mereka lebih jauh, samar-samar menyentuh alam Raja Dao juga. Adapun mereka yang berada di peringkat 500 teratas ke atas, banyak di antara mereka juga memiliki fisik yang unik. Setelah selesai berbicara, Sun Wen melirik Tetua Agung di sebelahnya, tetapi ia terkejut melihat Tetua Agung itu memasang wajah tenang saat menatapnya dan berkata dengan tenang. Selama Sun Long benar-benar masuk dalam 600 besar, aku akan menjadikannya pemimpin murid-murid istana luar yang memasuki kota para dewa. Suara Tetua Agung terdengar tenang, tetapi seperti bom yang meledak di benak ketiga tetua istana bagian dalam. Ketiga tetua istana bagian dalam saling memandang dengan ekspresi takjub dan tak percaya di mata mereka. Mereka semua tahu mengapa turnamen Martial Roll of Honor ini jauh lebih penting dibandingkan turnamen sebelumnya, dan itu justru karena kota para dewa ini. Tapi Tetua Agung benar-benar mengatakan bahwa selama Sun Long berhasil masuk 600 besar, dia akan menjadi pemimpin murid-murid istana luar yang memasuki kota. Lalu, Tetua Agung, bagaimana dengan monster dari keluarga yang itu, Yang Hui? Orang yang baru saja berbicara sebenarnya adalah lelaki tua botak itu, Cao Ling. Adapun Guru Sun Wen dan Liu Mei, Tetua Xuan, mereka berdua menatap Tetua Agung sambil menunggu jawabannya. Apapun yang terjadi, keputusan Tetua Agung di Sekte Suci bersifat final. Bahkan Ketua Sekte pun tidak akan menentang pilihan Tetua Agung tanpa alasan yang kuat. Tetua Agung mendengus ketika mendengar pertanyaan Cao Ling, dan setelah mengalihkan pandangannya ke pemuda berambut coklat pendek bermata merah yang membentuk segitiga di platform di bawahnya, dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Cao Ling dan berkata dengan dingin. Meskipun bajingan kecil dari keluarga yang itu memang berbakat, dia terlalu jahat dan tidak peduli pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Mungkin aku akan memilihnya untuk memimpin murid-murid istana luar jika aku tidak punya pilihan, tapi sekarang. Sun Wen yang berjubah putih, Tetua Xuan, dan Cao Ling semuanya menoleh untuk melihat Yang Hui di platform di bawah mereka, saat mereka tiba-tiba terdiam. Bagaimanapun juga, meskipun Tetua Agung benar dan Yang Hui memang dianggap kejam, dia tetap dianggap sebagai jenius terbesar di lingkungan luar Sekte Suci, dan bakatnya bahkan melebihi banyak murid di lingkungan dalam. Di lapangan luar, Yang Hui memang tak terkalahkan. Siapapun yang menantangnya, Yang Hui belum pernah kalah dalam satu pertarungan pun hingga saat ini. Sebagai orang yang menduduki peringkat pertama dalam daftar kehormatan bela diri dan pemimpin faksi terkuat di istana luar, bagaimana mungkin Yang Hui bukan pemimpin para murid istana luar yang memasuki kota para dewa? Sun Wen menarik napas dalam-dalam sambil menatap Tetua Agung dan bertanya dengan hati-hati. Tetua Agung, bukankah keluarga yang akan merasa tidak senang ketika mengetahui hal ini? Posisi pemimpin murid istana luar di kota para dewa terlalu penting. Selanjutnya bab 676, Keputusan Tetua Agung 2.